Ledakan akibat api yang menyambar sebuah pom bensin mini ini membuat panik warga dan pengguna jalan hingga berlarian untuk menyelamatkan diri. Kebakaran hebat ini terjadi di sebuah pom bensin mini kawasan Dusun Paniis, Kecamatan Tanjung Kerta, Sumedang, Jawa Barat. Menurut warga, kebakaran terjadi saat anak pemilik pom bensin mini memindahkan bahan bakar minyak dari drum yang berada di dalam mobil ke tangki penjualan BBM. Saat proses pemindahan, diduga terjadi korsleting listrik yang menyebabkan percikan api hingga menyambar pom bensin mini. Akibat peristiwa tersebut, korban luka bakar pada bagian tangan. Sebenarnya tadi kejadiannya katanya pas lagi mau ngisi bensin di pom itunya ininya. Terus tahu konslet dari mobil katanya ada percikan api dari sananya gitu, langsung nyamar ke itu ke bensin. Ya, ke bensin. Akibat kebakaran ini sebanyak 4 ruko yang terdiri dari 2 toko baju, konter HP, pom bensin mini, serta 2 sepeda motor dan 1 mobil ludes terbakar. Sementara itu 2 unit mobil pemadam kebakaran yang diturunkan mogok dalam perjalanan menuju lokasi. Meski datang terlambat, petugas tetap berusaha melakukan pendinginan di lokasi yang masih mengeluarkan kepulan asap. Sementara penanganan pertama itu mobil unit pemadam kebakaran dari wilayah Congkeang yang sudah datang, namun mobil tersebut mengalami kerusakan rusak mesin di perjalanan, dan unit kedua saya datangkan lagi dari UPT Kota untuk membantu, namun terjadi mogok juga mobil unitnya. Kendaraan pemadam untuk mengcover 26 kecamatan di Kabupaten Sumedang dinilai minim. Dari 7 unit kendaraan pemadam yang dimiliki, hanya 2 unit dalam kondisi prima. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Kebakaran hebat melanda 7 bangunan rumah yang dijadikan lokasi usaha di lingkungan 7 Simpang Martubung, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa malam. 8 mobil pemadam kebakaran dari Pemko Medan dan kawasan industri modern Medan diterjunkan ke lokasi bantu padamkan kobaran api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Seorang ibu rumah tangga ini menangis histeris ketika melihat lokasi usaha miliknya hangus terbakar. Dugaan sementara api berasal dari tabung gas yang bocor dari salah satu bangunan usaha ayam geprek. Saya siap sholat, saya lihat api langsung mengepul di ayam penyet itu, anak-anak pada teriak api-api. Saya ambil inisiatif untuk telepon Pak Hendri Atmaja. Bu, berapa rumah total, Bu? 7. 7 rumah? Iya, tapi ini kan tempat usaha ya, bukan tempat tinggal semua ya? Tempat tinggal. Ada tempat tinggal, iya benar. Di atas tempat tinggal, di bawah tempat usaha mereka. Tapi miliknya berbeda. Bu, kalau asal api dari rumah siapa, Bu? Berasal dari ayam geprek ya, Bang. Sementara 7. Kalau asal api sendiri dari rumah siapa, Bang? Belum tahu, belum ada kita lihat dari dari api dari mana. Nanti belum ada CCTV dari apanya. Belum dapat info, Bang, ya? Bang, untuk korban jiwa ada nggak, Bang? Sampai saat ini belum ada. Belum ada. Sampai sini belum ada. Ini yang terbakar rata-rata rumah atau usaha? Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Petugas kepolisian dari Polsek Medan Labuhan masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Para pengguna jalan dikejutkan dengan terbakarnya sebuah mobil jenis SUV di Jalan Gagak Hitam, Medan, Sumatera Utara, Selasa malam. Api pertama kali terlihat dari bagian depan mobil. Sempat terjadi ledakan setelah akhirnya api membesar dan menghanguskan seluruh bagian mobil. Petugas pemadam kebakaran Kota Medan langsung menurunkan 1 mobil pemadam kebakaran untuk menjinakkan api. Selang beberapa saat, petugas berhasil memadamkan api yang membakar hampir seluruh bagian mobil. Dari depan, Dari arah mesin? dari radiator kayaknya. Radiator. Kalau yang bawa mobilnya, Bang, berapa orang ada, Bang? 1. 1 orang.
Perempuan atau Kayaknya laki-laki? satu orang bang ya, kayaknya pasti satu orang. Perempuan laki-laki tadi bang? Laki-laki. Laki-laki ya? Tahu ini bang warga mana yang punya? Nggak tahu ya? Tahu yang punya warga mana? Tadi banyak yang bilang orang Tasmi 1. Orang komplek ya? Komplek. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini. Pengendara mobil berhasil menyelamatkan diri saat kebakaran terjadi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Gedung SMA N3 Kota Bumi Lampung terbakar pada Selasa siang. Api muncul pertama kali dari rumput yang terbakar di depan bangunan. Namun seketika, api membesar dan merembet ke semua bangunan yang merupakan bekas musola. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api semakin cepat membesar. Diketahui pada saat kejadian para siswa baru saja dipulangkan karena ada pemilihan OSIS. Sementara itu para guru tengah dalam kegiatan rapat. Namun kemungkinan kalau saya sih kemungkinan ada yang buang puntung rokok di situ kemungkinan. Karena banyak tukang, tapi posisinya anak-anak memang nggak ada di sini, di semua memang tadi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api baru berhasil dipadamkan 40 menit setelah tim pemadam kebakaran menerjunkan 2 unit pemadam kebakaran. Dari Lampung Utara Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Warga Kampung Benying, Serang, Banten dikejutkan dengan kebakaran sebuah rumah dan kendaraan roda 4. Kebakaran diduga akibat bensin enceran yang akan dijual tersulut puntung rokok. Warga berusaha untuk memadamkan api dengan alat seadanya. Selain membakar rumah dan 1 unit kendaraan roda 4, salah seorang warga yang saat itu sedang menuangkan bensin pun ikut terbakar. Yang punya kios ini, dia membeli bensin dari pom bensin menggunakan kendaraan unit mobil. Dicurah ke pompaan buat diecer. Sebetulnya itu kan tidak boleh. Nah, kejadiannya sebegitu cepat karena posisinya mungkin ada yang ngerokok atau gimana sambil ngerokok. Mungkin itu saja. Saat ini korban sudah dilarikan ke rumah sakit umum untuk mendapatkan perawatan karena diperiksakan luka bakar mencapai 95%. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Gen? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Kecelakaan yang terjadi pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat mengakibatkan 31 korban mengalami luka. Kini tinggal 1 korban telah dirujuk ke Rumah Sakit Queen Latifah Kulon Progo, Yogyakarta. Kereta Argo Semeru tujuan Gambir, Jakarta tiba-tiba tergelincir sehingga kereta Argo Wilis Bandung Surabaya menabrak gerbong Argo Semeru. Penumpang Argo Wilis
telah dievakuasi ke stasiun Tugu, Yogyakarta, sedangkan penumpang KA Argo Semeru yang hendak menuju Jakarta dievakuasi dengan kereta bandara menuju stasiun Wates. Sementara proses evakuasi kereta dengan menggunakan kren sempat terkendala kondisi hari yang semakin gelap dan minimnya lampu penerangan di lokasi kejadian. Total masih ada 9 gerbong KA Argo Semeru dan 7 gerbong KA Argo Wilis yang berada di perlintasan. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Anissa Rizkia, Fadoli Ainus melaporkan. Kecelakaan KA Argo Semeru dan KA Argo Wilis di Sentolo, Kabupaten Kulon Progo berdampak pada penumpukan penumpang kereta api di stasiun Tugu, Yogyakarta akibat keterlambatan serta pembatalan jadwal keberangkatan kereta api. Sebagai langkah antisipasi, pihak PT KAI pun memberikan fasilitas armada bus bagi para penumpang. Para penumpang mengaku tak punya pilihan lain dan tetap melanjutkan perjalanan ke arah Bandung. Sebenarnya ini karena musibah, ya gimana lagi. Tapi sebaiknya memang dari segi manajemen ya perlu diperbaiki lah, jangan sampai terjadi ulang lagi. Gitu tuh. Biar bagi seperti itu. Ini kan nanti ini juga dari pihak KAI juga keluar ekstra kos, kita juga lari kanan kiri dan keberangkatan ke tujuan ke Bandung. Kalau untuk jamnya berapa Mas keberangkatannya? Kalau dari jadwal kereta api itu jam 8:05 dari Jogja gitu kan, dari Jogja. Terus ini nanti 3 pagi sampai 10. Gitu tuh. Bandung. Kenapa memilih tetap berjalan terus atau nggak memilih refund atau gimana Mas? Sudah terlanjur ya gitu kan. Sementara itu, jalur kereta api yang belum bisa dilewati, PT KAI pun melakukan skenario perjalanan. Kereta api dari arah Bandung menuju Yogyakarta dan Surabaya diputar melalui jalur arah Kroya Purwokerto Tegal. Hingga Selasa malam, proses evakuasi gerbong masih dilakukan. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pasca anjloknya KA Argo Semeru dari Surabaya Gubeng tujuan Gambir di petak jalan antara stasiun Sentolo Wates Yogyakarta mengakibatkan kedua jalur kereta api tidak dapat dilalui. Akibatnya sejumlah jadwal keberangkatan kereta api Daop 5 Purwokerto Jawa Tengah terpaksa dibatalkan. Ada 9 kereta api yang mengalami pembatalan keberangkatan, serta 9 kereta api yang memutar melalui jalur pantai utara. Akibat pembatalan keberangkatan kereta api ini, calon penumpang bisa mengembalikan tiket dengan penggantian 100%. Dibatalkan perjalanannya dan ada 9 kereta yang rekayasanya dilakukan pemutaran perjalanan. Itu jaminan kepada penumpang apa Mbak? Dikembalikan atau gimana? Ya, bagi penumpang yang tidak ingin melanjutkan perjalanan atau membatalkan, maka akan diberikan bea 100% harga tiketnya seperti itu. Memang sampai saat ini masih banyak penumpang ya yang mengembalikan itu ya? Untuk saat ini, untuk kereta-kereta yang sudah tadi saya sebutkan di kereta, memang banyak penumpangnya dan itu bisa diproses di stasiun terdekat yang penumpang tuju seperti itu. Tapi karena ada kecelakaan di Wates, akhirnya kita sudah berinteraksi untuk refund tiketnya. Gitu. Bisa berjalan aja. Batalin berarti ya? Iya, refund waktu itu. Iya, karena itu. Terus mau ganti hari apa enggak gitu? Enggak, kebetulan saya masih juga ada tugas lagi, jadi saya harus datang pulang itu. Padahal rencana hari ini, malam ini ya? Rencana hari ini. Pembatalan perjalanan kereta api dilakukan pada sejumlah perjalanan, hingga jalur pada lintas tersebut bisa dilalui kembali. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Seladin Ayubi, iNews melaporkan. Kecelakaan antara minibus dan truk terjadi di Tol Cipularang KM 97 jalur B arah Bandung menuju Jakarta atau sekitar Gunung Hejo, Darang, dan Purwakarta, Jawa Barat Selasa sore. Kecelakaan ini menyebabkan 2 orang meninggal dunia di lokasi kejadian setelah tertabrak truk saat mengganti ban belakang mobil di bahu jalan tol. Sopir truk mengaku mengantuk saat peristiwa terjadi. Kedua korban dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Razak, Purwakarta, Jawa Barat. Kronologis kejadian pada saat KR CRV sedang mengganti ban
2 penumpang dari kendaraan tersebut turun bersama pengemudi. Lanjut, ketika sedang mengganti ban, truk datang dari arah bersamaan, lanjut menabrak kendaraan tersebut dan menabrak 2 korban yang sedang mengganti ban. Dari Bandung mau ke Cikane. Oh, terus kenapa kalau sampai kejadian itu, Pak? Sampai tabrakan itu kenapa? Ngantuk. Bapak ngantuk? Oh. Itu lagi ganti ban. Oh gitu. Bapak nggak lihat? Dari kejauhan mah kelihatan, cuman udah dekat, udah nggak kelihatan, udah ngebleng. Ngebleng, karena ngantuk itu. Korban tewas merupakan bakal calon legislatif atau Bacalek DPRD Kabupaten Purwakarta dari Partai Gerindra, Ahmad Jumroni 52 tahun yang juga seorang purnawirawan TNI AU warga Kabupaten Bandung dan sopirnya Sulaiman 46 tahun warga Subang, Jawa Barat. Kasus kecelakaan sudah dalam penanganan unit Laka Lantas Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainus melaporkan. Inilah video viral saat bayi yang tengah dimandikan diduga ditenggelamkan oleh ibunya sendiri ke dalam ember besar berisi air. Dalam video berdurasi 39 detik tersebut terlihat bayi diceburkan ke dalam sebuah ember dan dibiarkan hingga menangis. Terkait video itu, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan membenarkan peristiwa tersebut dan menyatakan bahwa kejadian itu terjadi di Jalan Penerangan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Saat ini penyidik telah memeriksa 3 orang saksi, diantaranya wanita berinisial LN, ibu bayi, tetangga, dan ketua RT setempat. Pemeriksaan tersebut untuk mendalami apakah ada unsur pidana dalam kejadian ini. Saat ini kami Polres Jakarta Selatan telah mengambil keterangan dari pihak ibu dan juga dari pihak ketua RT setempat. Saat ini sejauh mana untuk penerapan unsur pidananya masih kami dalami, masih kami kumpulkan bukti-bukti dan akan kami sampaikan di lain kesempatan. Sementara itu hasil monitoring Komnas Perlindungan Anak menyatakan bahwa ibu bayi diduga mengalami baby blues syndrome hingga mentalnya tidak stabil. Dari Jakarta dan Helmi Sijangbati, iNews melaporkan. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Personil gabungan diterjunkan untuk mengevakuasi korban penembakan dan pembunuhan oleh KKB. Kegiatan penyelamatan dan evakuasi melibatkan 42 personil gabungan Satgas Damai Kartens, Brimobda Papua dan Polres Yahukimo. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Yahukimo AKBP Heru Hidayanto. Setelah ini akan bersama-sama teman-teman dari Satgas Damai Kartens, kita akan membicarakan ini untuk menyiapkan langkah-langkah hukum ulang di
Yaukimo. Saya beberapa waktu sudah sampaikan, saya tidak akan mentolerir daerah-daerah yang selalu menjadi gangguan. Pegunungan Bintang, Yaukimo, nanti diduga di puncak untuk berulang terus ada aksi-aksi kekerasan bersenjata. Tim gabungan Satgas Ops Damai Kartens sempat mendapat gangguan tembakan dari KKB dan terjadi kontak tembak selama 1 jam 30 menit. Tim gabungan berhasil mengevakuasi 11 warga selamat dan 7 warga yang meninggal dunia. Gangguan serangan dari KKB terhadap sekelompok masyarakat yang sedang melakukan aktivitas di Kali 1, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Akibat dari serangan KKB tersebut, kami mendapatkan informasi bahwa terdapat 7 orang warga yang meninggal dunia, sedangkan puluhan dalam keadaan terluka dan sekarang sedang dalam pencarian. Selain menyerang warga, KKB pimpinan Egyanus Gogoya ini juga melakukan pembakaran terhadap 3 ekskavator, 2 truk, dan kamp pendulangan. Tim Liputan iNews melaporkan. 2 unit mobil truk yang sudah diduga membawa minyak hasil sulingan dari pelabuhan Tanjung Api-Api Baju Asin, Kabupaten Bangka Barat, Sumatera Selatan berhasil digagalkan oleh TNI Angkatan Laut. Dari hasil pemeriksaan barang bukti 2 unit truk dengan dokumen tidak lengkap memuat minyak hasil sulingan Home Industry sebanyak 22 ton. Guna menindaklanjuti temuan tersebut, tim membawa kedua truk beserta pengemudi ke Posal Muntok untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Budi Hartono mengatakan pelapor merupakan mitra dari tersangka. Pelapor membeli sebanyak 10 unit ruko dengan harga mencapai 19,5 miliar. Namun meski pembayaran dinyatakan lunas, sertifikat tidak kunjung diserahkan. Saat diklarifikasi ke Badan Pertahanan Nasional, sertifikat sudah diserahkan pada perusahaan JPK selaku developer. Penyidik geledah JPK dan menemukan berkas-berkas jual beli properti, 50 butir amunisi peluru tajam dan 20 butir peluru karet senjata laras pendek. Polisi mengimbau tersangka segera menyerahkan diri sebelum red notice dari Divhubinter Polri diterbitkan. Penggelapan ini untuk korban laporan yang kita tangani penggelapan ini kerugiannya 19 miliar setengah, 19,5 M. Sejumlah remaja asal luar kota Makassar Rabu dini hari diamankan anggota Perintis Presisi Polrestabes Makassar usai menggelar aksi freestyle di 2 ruas jalan kota Makassar, Sulawesi Selatan. Saat polisi berusaha menghentikan aksi freestyle, para pelaku berusaha melarikan diri. Bahkan diantaranya ada yang saling tabrak hingga jatuh di jalanan. Saat diperiksa, polisi tidak menemukan barang terlarang, namun seluruh kendaraan pelaku tidak dilengkapi dengan surat-surat. Seluruh remaja dan kendaraan roda 2 selanjutnya dibawa ke unit Satlantas Polrestabes Makassar. Dan saat melintas di Jalan Ratulangi, kami menemukan dua kendaraan yang melakukan freestyle. Setelah itu kami amankan 4 pemuda, 2 kendaraan bermotor, dan kami melanjutkan lagi kegiatan patroli tersebut ke Jalan Veterani dan sempat lagi menemukan 2 kendaraan yang melakukan freestyle, dan pada saat kami amankan sempat melarikan diri dan saling tabrakan. Dugaan sementara para remaja ini tergabung dalam kelompok geng motor yang kerap meresahkan warga kota Makassar, terutama di malam hari. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Warga di Glen Sawit, Jakarta Timur memadati kantor RW setempat menyusul diamankannya seorang kakek berusia 60 tahun.
Warga yang geram berupaya menghakimi kakek itu lantaran diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak perempuan yang masih di bawah umur. Dugaan pelecehan seksual terungkap setelah korban mengadu kepada orang tuanya usai mendapatkan perlakuan tak senonoh oleh terduga pelaku. Keluarga korban yang tak terima dengan perlakuan tersebut langsung mencari terduga pelaku dan mengamankannya ke kantor RW setempat. Ada laporan dari anaknya bahwasanya anaknya pernah dicium, dipegang, akhirnya kakaknya pada ngamuk semua. Jadi saya amankan dulu untuk pelaku ini. Oh, peristiwanya hari ini juga bukan? Peristiwa sudah dari kemarin-kemarin, cuma anaknya baru ngamuk malam ini. Oh, anaknya usia berapa? Anaknya sekitar 12 tahun. Guna menghindari aksi main hakim sendiri, petugas unit reskrim Polsek Durensawit mengamankan terduga pelaku. Kasus dugaan pelecehan seksual ini masih dalam penanganan aparat kepolisian Polres Metro Jakarta Timur. Warga menuntut hak kepemilikan atas tanah yang mereka tinggali selama puluhan tahun. Ratusan warga desa Pangkalan dan desa Sobang berusaha menjebol pagar kantor kecamatan Sobang yang dijaga rapat. Warga menuntut hak atas kepemilikan tanah yang mereka tinggali. Warga mengaku sudah memiliki sertifikat tanah dan sudah bermukim selama puluhan tahun. Warga khawatir tanah yang mereka tempati akan hilang karena perubahan sertifikat tanah dari milik pribadi menjadi sertifikat penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan atau PPTKH. Sementara itu, Camat Kecamatan Sobang, Johannes Waluyo, menegaskan pemerintah berupaya agar warga yang tinggal di kawasan hutan Kecamatan Sobang mendapatkan sertifikat PPTKH. Nantinya SK biru tersebut akan diganti dengan sertifikat tanah oleh Badan Pertahanan Nasional atau BPN, pemirsa. Tim Kementerian Dalam Negeri yang dipimpin staf khusus Mendagri bidang pemerintahan desa dan pembangunan perbatasan, tim didampingi pejabat Bupati Maibrat dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah provinsi. Tim melihat dan mendengarkan langsung keluh kesah warga eksodus. Mendagri akan mendata lengkap pengungsi lalu dibagi tugas mana yang dilaksanakan Bupati, Gubernur dan sisanya dibahas pemerintah pusat. Setelah pengungsi ke Bali, pemerintah akan memberikan bantuan hidup selama 6 bulan pertama. Hal yang penting untuk kita tindak lanjut adalah yang pertama setelah nanti kita lakukan pendataan secara lengkap, kemudian nanti akan kita bagi tugas mana yang bisa dilaksanakan oleh bupati, mana yang bisa dilaksanakan oleh provinsi, dan kemudian nanti sisanya akan kita bahas di pusat. Kepala PPATK Ivan Yustiavananda menyatakan cek senilai 2 triliun rupiah yang ditemukan di rumah dinas Syahrul Yassin Limpo adalah cek bodong. Cek bodong seperti itu sering ditemukan sebagai modus untuk meminta ongkos atau praktek suap petugas bank. Namun, PPATK mengkonfirmasi bahwa cek dengan nilai fantastis yang ditemukan KPK itu berstatus cek bodong. Periksa terkait dengan cek tersebut terindikasi tidak benar ya, baik ceknya itu sendiri maupun isinya tidak sesuai dengan apa yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan. Indikasi modus dari operandi yang ada ini sudah sering terjadi ya, dan banyak juga laporan masyarakat kepada PPATK terkait kasus-kasus seperti ini. Sebelumnya cek bodong itu ditemukan saat KPK menggeledah rumah dinas Syahrul. Cek tersebut diamankan KPK bersama dengan dokumen lainnya dari rumah Syahrul Yassin Limpo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian, mobil tabrak lalu lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga Pelestar 2. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program Terekam.
Meski berbahaya, sekolah di Palembang digelar tatap muka. Pemadaman karhutla masih menemui berbagai kendala. Wisata dadakan musim kemarau di Sungai Ogan. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda pada IG Sumsel edisi hari ini, Kamis 19 Oktober 2023. Selain 3 informasi utama tadi, berbagai informasi menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Hoirunisa, berikut IG Sumsel selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita pertama hari ini. Imbas dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir memunculkan kepulan kabut asap pekat. Namun saat ini sekolah di Kota Palembang dilaksanakan secara tatap muka meski ISPU Kota Palembang berada di angka 381, yang artinya sangat berbahaya. Kepulan kabut asap pekat masih menyelimuti Kota Palembang. Bahkan ISPU Palembang berada di angka 381, yang artinya sangat berbahaya bagi kesehatan. Sempat beberapa pekan proses belajar mengajar di Kota Palembang dilaksanakan secara daring. Namun sejak 17 Oktober 2023, pemerintah Kota Palembang memberlakukan sekolah secara tatap muka. Hal ini lantaran banyaknya keluhan orang tua murid dan siswa yang kesulitan jika pelaksanaan belajar mengajar dilaksanakan secara daring. Mulai dari aktivitas orang tua yang harus menemani anak belajar, tidak memiliki gadget Android, hingga kesulitan kuota. Untuk itu, PJ Wali Kota Palembang meninjau pelaksanaan sekolah tatap muka setelah mendengarkan masukan maupun keluhan dari guru dan murid. Karena kita mulai lagi buka belajar secara langsung, proses belajar mengajarnya yang selama ini online, ternyata saya tanya dengan anak-anaknya cukup senang mereka belajar tatap muka langsung. Tetapi kita atur jamnya kalau selama ini dimulai dari jam 7, sekarang dimulai dari jam 9. Masing-masing untuk jam pelajarnya ada pengurangan selama 10 menit. Pemerintah Kota Palembang akan terus memantau dan mengevaluasi proses belajar mengajar selama kabut asap. Sudah pasti sangat positif untuk menanggapi pembelajaran secara luring ini, karena kita bisa berinteraksi langsung, kita bisa melihat kondisi anak pada saat dia mengapa dia tidak semangat belajar, kita bisa tahu. Tapi kalau secara daring kita tidak tahu dia tidur itu apa tidur memang karena malas atau memang seperti apa. Tapi kalau dengan luring kan kita tahu, mungkin dia belum sarapan, mungkin dia pagi tadi bangun kesiangan dan sebagainya. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Pangdam 2 Sriwijaya didampingi Danrem dan Komandan Landut Sri Mulyono Palembang memantau titik api melalui helikopter. Tidak adanya titik air di lokasi yang terbakar di lahan gambur menjadi kendala terberat pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumsel khususnya Kabupaten Oki dan sekitarnya masih belum tuntas. Pangdam 2 Sriwijaya didampingi Komandan Korem 044, Kapo dan Komandan Landut Sri Mulyono meninjau titik api dengan menggunakan helikopter. Saat itu ditemukan kebakaran hutan dan lahan di Desa Jungkal, Kecamatan Pampangan dan Desa Riding, Kecamatan Pangkalan Lapam, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Bahkan kepulan asap pekat terpantau dari lokasi itu. Pangdam 2 Sriwijaya Maijen TNI Yanuar Adil mengatakan, hingga saat ini pemadaman masih terkendala tidak adanya titik air di sekitaran lokasi. Komandan Landut Sri Mulyono Herlambang Palembang, Kolonel PNB Sigit Gatot Prasetyo menjelaskan, pihaknya telah mengerahkan 8 pesawat Satgas Udara, yakni 2 pesawat digunakan dalam misi patroli sebelum melaksanakan misi waterbombing.
dan 6 pesawat digunakan untuk melaksanakan waterbombing. Dan lahan yang gambut yang terbakar itu mungkin sudah pernah dipadamkan. Tetapi karena kondisi cuaca yang makin panas dan tidak turun hujan, terbakar kembali. Karena ada titik-titik yang terpencar tadi, yang terbakar. Dan ada satu yang di Oki tadi cukup besar. Ya, cukup besar. Saya membayangkan kalau saya gelar pasukan darat di situ, datang di situ, tapi titik airnya tidak ada. Sangat-sangat jauh. Ya. Artinya kita memaksimalkan waterbombing sama TMC. Selamat Semeru Herlambang dalam rangka pelibatan Satgas Karhut Bunla Provinsi Sumatera Selatan itu terdiri dari 8 pesawat, yaitu 2 pesawat untuk misi patroli sebelum melaksanakan misi waterbombing dan sisanya 6 pesawat untuk pelaksanaan waterbombing. Untuk 2 pesawat yang dilaksanakan untuk patroli ini ada 2 jenis, yaitu dari fixed wing, pesawat karavan, dan 1 pesawat helikopter, 1 helikopter. Selain waterbombing, pengendalian karhutla juga dilakukan dengan teknologi modifikasi cuaca. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Kodim 0402 Oki OI gencar melakukan patroli karhutla, memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak membakar lahan, segera melapor jika ada karhutla di sekitar. Antisipasi penanganan karhutla di Kabupaten Oki terus dilakukan. Salah satu upaya yang diambil yakni dengan cara patroli karhutla ke desa-desa yang ada. Hal itu dilakukan Kodim 0402 Oki atau OI terus gencar melakukan patroli rutin karhutla. Petugas menyusuri setiap desa yang ada, sembari memberi himbauan kepada masyarakat jangan sampai membuka lahan dengan cara membakar, apalagi dengan sengaja. Pasalnya bahaya karhutla tidak hanya mengancam jiwa, tetapi juga merugikan. Patroli karhutla ini sekaligus memastikan tidak ada karhutla yang terjadi. Jika ditemukan karhutla saat patroli, personel langsung siaga memadamkan api hingga tuntas. Personel patroli juga dibekali peralatan pemadaman api untuk memudahkan proses pemadaman jika ditemukan karhutla saat patroli. Patroli ini diharapkan mampu menekan angka karhutla yang terjadi sekaligus menanamkan kesadaran masyarakat akan cinta lingkungan hidup sehingga selalu hijau, tenang, dan nyaman. Agar tidak membuka lahan kebun dan membakar, karena sudah kita rasakan dampaknya cukup luar biasa mulai dari bulan Juli sampai sekarang seperti itu. Jadi kita hari ini menyiapkan 1 unit kendaraan untuk menyampaikan himbauan, kemudian kita juga melengkapi dengan 1 unit kendaraan untuk kalau misalnya kita temukan dalam gate patroli ini ada. Masyarakat terus dihimbau untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Jangan membuka lahan dengan membakar dan segera laporkan jika ada kebakaran di sekitarnya. Dari Ogan Kombring Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. PJ Bupati Muba tinjau karhutla. Informasi kami hadirkan sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Ahmad Rizali MA, penjabat Bupati Muara Enim, atas nama pemerintah dan masyarakat Bumi Serasan Sekundang, mengucapkan dirgahayu Bumi Seinggo Sepemunian. Selamat Hari Jadi Kota Prabu Muli yang ke-22. Dengan semangat Hari Jadi Kota Prabu Muli yang ke-22, kita lanjutkan pemerintahan dan pembangunan Kota Prabu Muli menuju masyarakat yang sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Pemirsa, PJ Bupati dan Dandim 0401 Musi Banyuasin memimpin upaya pemadaman Karhutbunla dengan melokalisir serta menyisir lokasi yang terbakar hingga bermalam di Kecamatan Lalan, Musi Banyuasin. Aksi ini melibatkan semua pihak termasuk perusahaan. Kebakaran hutan, kebun, dan lahan di Musi Banyuasin mencapai 1.500 hektar. Seperti di Kecamatan Lalan, yakni 300 hektar lebih. Kondisi ini membuat Satgas Tim Terpadu Karhutbunla yang dipimpin pejabat Bupati Buba Apriyadi Mahmud bersama Dandim 0401 Buba Letkol Infanteri Eri Duyanto mengerahkan seluruh OPD terkait. Satgas terdiri dari BPBD, Disbun, DLH, Manggala Agdi, Satpol PP, TNI, Polri, masyarakat desa, Pramuka, Karang Taruna, MPA, dan personel dari perusahaan. Pejabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi Mahmud menjelaskan, kondisi lahan yang terbakar memang sulit dipadamkan karena faktor angin kencang, sulit mendapatkan air, dan akses sulit menuju titik api. Jadi pihak perusahaan ini sudah maksimal nih, lihat, mereka sudah mengerahkan helikopter. Kemudian alat berat yang terpantau ini mungkin ada kisaran 20-an. Cuman memang karena kondisi lokasi ini pertama kering, sudah tuh air sangat kurang. Oleh karena itu cara melokalisirnya juga agak terkendala, terutama pemadaman. Kalau lewat heli nggak bisa dipadamkan, jadi tim darat lah yang bisa memadamkan. Dari hasil tadi kita mengharapkan ada evaluasi dengan pihak perusahaan BKI, kita atur manajemen pengaturan untuk dalam bertindak. Jadi sebelum kita bertindak, kita mengatur bagian-bagian mana-mana kita buat peta, mana yang sudah terjadi kebakaran, mana yang belum. Mungkin ini bisa kita antisipasi. Jadi kalau yang sudah terbakar, yang tidak bisa kita handle lagi, mungkin kita lepas. Lebih baik kita menyelamatkan yang belum terbakar. Tim terpadu juga akan melakukan upaya pencegahan agar api tidak meluas dengan penyekatan dan pembasahan lahan yang belum terbakar, memperhatikan arah angin dan menjaga lahan dari loncatan api. Kondisi cuaca di Musi Banyuasin telah terjadi curah hujan dalam 2 hari terakhir, termasuk di Kecamatan Lalan sehingga mengurangi titik api. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Pemirsa, pejabat Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatori menghadiri sidang paripurna istimewa dalam rangka Hari Jadi Kota Prabu Mulih ke-22. Pemerintah Provinsi Sumsel memberikan apresiasi atas kinerja terbaik yang diraih dalam kemajuan pembangunan Kota Prabu Mulih. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabu Mulih bersama PJ Wali Kota beserta Kepala Forkopimda menyambut kedatangan pejabat Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatori untuk mengikuti rapat paripurna sidang istimewa dalam rangka peringatan Hari Jadi Kota Prabu Mulih yang ke-22 dengan tema Kita Lanjutkan Pemerintahan dan Pembangunan Kota Prabu Mulih Menuju Masyarakat yang Sejahtera.
Dalam laporannya, Ketua DPRD Sutarno dan pejabat Wali Kota Prabu Mulih Elman melaporkan kemajuan pembangunan serta penghargaan yang diraih dalam sistem pelayanan masyarakat seperti gas kota, pemberian rumah komunitas, dan kecepatan laporan dengan predikat WTP untuk ke-10 kali, serta mampu menekan inflasi ekonomi dengan mengadakan operasi pasar murah. Di Kota Prabu Mulih pada bulan September tahun 2023 sebesar 0,37%. Upaya pengendalian inflasi dilakukan dengan pemantauan harga dan stok sembako dilakukan setiap hari. Melalui Dinas Ketahanan Pangan, pemerintah telah mendistribusikan bantuan beras kepada masyarakat miskin sebanyak 10.546 keluarga penerima manfaat. Membangun Kota Prabu Mulih. PJ Gubernur Sumsel berharap pemerintah Kota Prabu Mulih dan DPRD terus bekerja sama dengan baik guna kemajuan dan kesejahteraan masyarakat serta dapat mempertahankan kemajuan pembangunan dan menekan stunting di Prabu Mulih. Selain itu juga PJ Gubernur Sumsel berpesan kepada masyarakat tidak membakar lahan yang dapat menyebabkan karhutla. Kami berharap ini terus ditingkatkan, dipertahankan untuk bisa bersama-sama memajukan Kota Prabu Mulih. Saya juga berharap seluruh masyarakat Sumsel bersatu padu bersama-sama membangun Kota Sumsel, membuat image dan juga membuat nama baik Sumatera Selatan sehingga Sumatera Selatan menjadi kebanggaan kita, dan juga begitu pun di kabupaten kota juga kita sama-sama membangun, sama-sama mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Hadir dalam paripurna istimewa yang digelar di gedung DPRD Kota Prabu Mulih, mantan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Prabu Mulih, Bupati, Wali Kota se-Sumatera Selatan, serta pejabat TNI Polri. Dari Prabu Mulih, Berry Briba iNews melaporkan. Sebanyak 350 peserta wisata religius yang tercakup dalam paguyuban Adu Manis Bangkit dilepas oleh Ketua DPW Partai Perindo Sumsel Februar Rahman. Kegiatan rutin tahunan ini bersinergi dengan seluruh paguyuban dan menjadi tugas Partai Perindo dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan Indonesia. Ketua DPW Partai Perindo Sumsel Februar Rahman resmi melepas 350 peserta wisata religius menuju Desa Adu Manis, Kecamatan Semendawai, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang bertempat di Gedung Aiki Jalan Diponegoro, Palembang. Kegiatan ini merupakan program rutin tahunan Partai Perindo yang bersinergi dengan Paguyuban Adu Manis Bangkit, serta paguyuban lainnya terkait pelestarian kebudayaan di Sumatera Selatan. Acara ini juga dihadiri mantan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Februar Rahman mengungkapkan, merupakan tugas yang diemban oleh Partai Perindo dengan nomor urut 16 pada kertas suara, yakni menjaga serta melestarikan apa yang menjadi budaya masyarakat Sumatera Selatan. Untuk itu Partai Perindo bersinergi dengan seluruh paguyuban di Sumatera Selatan, bersama-sama melaksanakan kegiatan apa yang telah diwariskan oleh para leluhur terdahulu. Jadi oleh karena memang Partai Perindo ini punya tugas juga, kewajiban untuk menjaga budaya, ya, sehingga dengan konsekuensinya kita harus sama-sama dengan masyarakat untuk menjaga budaya ini, sehingga hari ini kita mengadakan kunjungan religius, ya, wisata religius sama-sama dengan kader Partai Perindo dan paguyuban masyarakat Adu Manis. Kita ada yang ikut 39 mobil, peserta kira-kira 350-an orang, dan kemudian datang dari segala penjuru Indonesia. Saya pikir itu mudah-mudahan selamat sampai tujuan dan kembali dengan selamat juga. Iya, program rutin. Terakhir kita 2017 dan kita akan mengadakan ini sebagai wisata religi, di mana masyarakat Adu Manis ini kan sudah tersebar di seluruh Indonesia, bahkan ada yang dari di luar negeri begitu. Dengan sinergitas dan kerjasama dengan banyak pihak, budaya Indonesia khususnya Sumatera Selatan tidak akan tergerus oleh zaman dan akan lestari. Dari Palembang, Erwin Setiawan iNews melaporkan.
Pemirsa, wisata dadakan musim kemarau di Sungai Ogan. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Pemirsa, pasca dituding menggelapkan belasan sapi Kades Tanjung Makmur, Kabupaten Oki angkat bicara. Ia membantah tuduhan melakukan penggelapan belasan sapi. Kades Tanjung Makmur, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Oki, Teguh Sugiarto, diadukan melakukan dugaan penggelapan 10 ekor sapi milik BUMDes di desanya yang berujung diperiksa pihak kepolisian. Kades tersebut membantah telah melakukan penggelapan sapi milik warga desa Bersaba. Awalnya warga mendapat 12 ekor sapi dari usaha BUMDes Mekarjaya melalui anggaran dana desa secara bertahap dari tahun 2017 hingga tahun 2018 untuk diternakkan. Sapi kemudian diberikan kepada 5 petani yang dipercaya untuk merawatnya. Namun pada tahun 2021, para petani ini merasa kesulitan untuk mendapatkan pakan, dan sapi yang dipelihara sakit-sakitan hingga menyebabkan 2 ekor sapi mati. Khawatir sapi yang tersisa terkena penyakit seperti sapi yang sudah mati, petani binaan BUMDes kemudian menjual 10 ekor sapi yang tersisa dengan kesepakatan perangkat desa. Dari hasil penjualan sapi sebesar 86 juta rupiah itu kemudian dikembalikan ke BUMDes untuk dikelola kembali. Karena masyarakat sempat ada 1-2 yang bertanya, benarkah? Nah, jadi berprasangka yang enggak. Tapi alhamdulillah kami di tingkat desa juga sudah pelan-pelan klarifikasi dengan data yang ada. Dan di sini pun data ini bisa dipertanggungjawabkan, BPD pun mengetahui. Bukan sapinya hilang, Rai. Sapi itu zaman pengurusan 2017 sampai ini kan ada peralihan kepengurusan kepala desa. Jadi para petani yang memelihara sapi tersebut tidak sanggup lagi, diserahkanlah ke perangkat desa. Dengan alasan sapi tersebut sering sakit-sakitan jadi tidak sanggup. Dicarikanlah oleh perangkat desa itu Sebelumnya, Kades Tanjung Makmur dilaporkan salah satu LSM ke polisi terkait dugaan penggelapan dan telah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, selain dampak buruk, di sisi lain musim kemarau ternyata menjadi berkah tersendiri bagi warga, yakni wisata di sungai yang debit airnya menyusut seperti di kota Batu Raja, Ogan Komering Ulu. Warga memanfaatkan wisata gratis musim kemarau ini di aliran Sungai Ogan yang kini menjadi pantai dadakan. Sungai Ogan di bawah jembatan Ogan 3 menjadi wisata dadakan warga setempat di musim kemarau saat ini. Kondisi aliran sungai yang menyusut menjadi berkah warga, hingga banyak mendatanginya untuk sekedar mandi dan berfoto saat sore hari. Para pengunjung juga disuguhkan sejumlah wahana untuk menikmati aliran Sungai Ogan. Kondisi ini juga menjadi berkah pedagang dadakan yang membuka lapak di pinggiran aliran Sungai Ogan.
Mulai dari kaula muda hingga keluarga mengaku sengaja mendatangi pinggiran Sungai Ogan tersebut untuk refreshing. Selain tempatnya mudah dijangkau, sebagian dari mereka membawa anak-anaknya untuk berenang di tepian Sungai Ogan. Di sini kita bisa berenang, kita bisa jualan, bisa main bareng sama keluarga, sama teman, sama pacar di sini. Ya banyak. Jadi ya enak lah di sini tuh. Ya. Itu ada bebek-bebekan juga ya, Bu? Iya, Om. Nggak tahu, udah jadi objek wisata juga di sini ini semenjak kemarau. Karena lebih penasaran. Penasaran dengan keunikan yang ada di sini. Ini terjadi di musim kemarau saja ya? Iya, terjadi. Fenomena ini menjadi daya tarik bagi warga sekitar maupun dari luar wilayah untuk menikmati rekreasi yang tak terduga. Banyaknya pengunjung yang datang berbondong-bondong menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh warga setempat untuk berdagang. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumsel hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Hoirunisa beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.